Saudara-saudariku yang terkasih, khususnya segenap umat Paroki Santo Yakobus Mariso, Makassar. Pada hari ini, Minggu Advent yang ketiga, tanggal 13 Desember tahun 2020. Saya mengundang saudara-saudari terkasih untuk mendengarkan dan merenungkan Sabda Allah. Saya mengutip Sabda Allah dari Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai ayat 8, ayat 19 sampai ayat 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, siapakah engkau? Demikian pertanyaan utama yang disampaikan oleh orang-orang yang diutus untuk bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Terhadap pertanyaan ini, Yohanes, sebagaimana ditulis oleh sang penginjil, dia tidak berdusta, memberikan jawaban, artinya dengan jujur dan tulus. Ia mengatakan bahwa aku bukan Mesias. Lalu yang diutus oleh orang-orang Farisi ini, yang datang kepada Yohanes, itu menjadi penasaran. Kalau begitu, siapakah engkau? Apakah engkau Elia? Ataukah engkau akan Nabi yang akan datang? Ternyata Yohanes pun tetap pada jawaban yang sama. Bukan, bukan, dan bukan. Jawaban negatif ini akhirnya menuntun orang-orang yang diutus oleh para imam dan orang Farisi ini sampai pada pertanyaan, kalau bukan Mesias, bukan Nabi, bukan semua orang yang diutus oleh Allah, sebagaimana yang tercatat dalam sejarah bangsa Israel, mulai dari Musa dan seterusnya diutus oleh Allah, sampai para nabi, sekian nabi diutus oleh Allah. Akhirnya mereka bertanya, kalau begitu, siapakah engkau menurut pandanganmu sendiri? Akhirnya Yohanes menyatakan siapa dirinya. Ia berkata, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan."
sebagaimana yang diwartakan oleh Nabi Yesaya. Saudara-saudariku yang terkasih, Yohanes jujur memberikan jawaban tentang siapa dirinya dan misi yang diembannya. Dia menyatakan dengan jelas bahwa dia bukan Mesias. Sehingga dia mengatakan, setelah aku akan datang jauh lebih berkuasa daripada aku, untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes sungguh mengakui bahwa dia bukanlah Mesias, dan dibandingkan dengan Sang Mesias yang datang, dia bukan siapa-siapa. Bahkan tidak layak membungkuk untuk membuka tali kasutnya pun. Artinya, Sang Mesias yang datang ini sungguh-sungguh pribadi yang maha kuasa, yang mengagumkan. Bahkan menurut Yohanes, tidak layak baginya untuk menyentuh Sang Mesias yang akan datang setelah dia. Lalu, apa peran Yohanes? Apa misinya? Inilah yang penting baginya. Ia diutus untuk menyiapkan jalan bagi dia yang akan datang. Saudara-saudariku yang terkasih, masa Advent ini bagi kita yang hari ini sedang kita jalani, mengingatkan kita akan siapa kita. Seperti Yohanes, kita juga mesti jujur menjawab pertanyaan, siapakah engkau? Kalau ada orang bertanya, mengapa engkau menjalani masa Advent? Siapakah engkau sesungguhnya? Lalu, seperti Yohanes, kita mesti jujur memberikan jawaban. Saya yakin saudara-saudari semua jujur kan? Mengatakan, saya sedang menantikan Sang Mesias yang datang, yang menyelamatkan saya dan seluruh dunia ini. Lalu apa yang saudara-saudari lakukan? Seperti Yohanes, kita pun diajak menyiapkan jalan untuk kedatangan Sang Mesias. Menyiapkan jalan yang lurus, jalan yang mulus. Tentu, jalan yang dimaksud bukan jalan tol, bukan jalan arteri, tetapi jalan hidup kita. Bahkan arah hidup kita yang jelas. Sehingga selama masa Advent ini, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyiapkan jalan pikiran kita, jalan hati kita, sehingga kita siap menyambut Sang Mesias yang datang, Sang Terang. Bahkan, seperti Yohanes, kita mampu menjadi saksi bagi Sang Terang yang datang ke tengah dunia ini. Maka saudara-saudariku yang terkasih, seraya kita menyiapkan diri kita, menyiapkan keluarga dan komunitas kita, menyiapkan rukun kita, paroki kita, untuk menyongsong kedatangan Sang Mesias, Sang Raja Damai ke dalam hidup kita. Mari, dari hari ke hari, kita semakin memantapkan hati kita, memantapkan jalan hidup kita untuk menyongsong Sang Mesias dengan pertobatan, dengan pembaharuan pola pikir dan pola hidup kita, sehingga kita ditemukan oleh Tuhan yang datang telah siap. Bersama dengan Yohanes, mari kita menyiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudari, sehingga persiapan ini menjadi hari-hari momen yang penuh berkat. Mari kita sejenak menyiapkan hati kita untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga turunlah berkat Allah atas saudara-saudari sekalian dan siapapun yang mendengarkan renungan dan sabda Allah ini, sehingga rahmat-Nya melimpah atas hidup saudara-saudari dalam karya, pekerjaan, dan pelayanan kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita sekalian.